Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman menggunakan iPhone 11. iPhone 11 ini sangat menarik ya untuk dibahas di tahun 2024 ini karena punya spesifikasi yang sangat mumpuni. BTW untuk iPhone 11 ini adalah salah satu mantan flagship di tahun 2019 dengan chipset Bionic A13. Kalau disetarain dengan Snapdragon ada di Snapdragon 870 atau chipset yang dipakai di Poco F3 punya saya yang dulu pernah saya review. Jadi di kesempatan kali ini saya bakalan berbagi pengalaman di bagian performanya, khususnya buat gaming. Dan juga baterainya tentunya buat daily masih tahan berapa lama. Dan juga untuk responsivitas layarnya masih bagus apa enggak. Untuk pemakaian daily, iPhone 11 ini sih masih aman banget ya, baik dari segi performa maupun ketahanan baterainya. Buat daily nggak ada kendala sama sekali. Untuk baterai juga tergolong awet, sehari ngecas 2 kali dengan main game tipis-tipis aja. Kalau buat nonton YouTube dan juga buat sosial media aja sih seharian masih sangat mampu ya untuk iPhone 11 ini. Oh iya, untuk iPhone 11 punya saya ini punya baterai hold masih 100% ya guys ya. Jadi masih sangat awet buat hariannya. Kalau buat daily aja, buat sosial media sama game Mobile Legends sekali 2 kali sih masih sangat aman. Lanjut, kita bakalan tes gaming game Mobile Legends di iPhone 11. Untuk game Mobile Legends sendiri grafisnya rata kanan, tapi saya setel di frame rate tinggi aja karena refresh rate layar di HP ini cuma 60Hz. Sisanya saya main di grafis ultra. Untuk gameplaynya sendiri, game Mobile Legends iPhone 11 ini bisa memainkan dengan sangat mulus ya. Gak ada touch delay sama sekali. Untuk touch responsivitasnya ini sangat tinggi ya. Jadi buat main game Mobile Legends tentunya iPhone 11 ini punya performa yang sangat cakep ya guys ya. Kemudian untuk ketahanan baterainya sendiri iPhone 11 ini cukup irit ya untuk bermain game Mobile Legends. Karena untuk bermain selama 36 menit baterai berkurang 11%. Dan juga untuk suhunya ini tergolong adem ya dengan suhu rata-rata di 38 derajat. Bahkan untuk suhu layarnya ini cuma di 35 derajat. Jadi memang tergolong adem ya, nggak terlalu yang panas sampai dengan overheat. Dan sekarang kita berada di game Genshin Impact. Untuk setelan grafisnya sendiri untuk game Genshin Impact ini saya setel di setelan default aja. Cuman bedanya dari setelan defaultnya saya naikin di bagian FPS-nya. Untuk awal game saya bakalan main di setelan 60 FPS. Biar nyobain performanya yang bener-bener cakep ini ya guys ya. Karena untuk frame rate 60 FPS ini terasa lebih smooth. Untuk tampilan visualnya ini sih cakep banget ya buat main game Genshin Impact. Ini sih bener-bener dengan tampilan grafis yang rata kanan ya guys ya. Dan di sini untuk performanya juga cukup stabil di awal-awal game ya. Saya sangat suka buat tampilan grafisnya sih. Jadi untuk visualisasinya ini sih bener-bener cakep ya. Kemudian untuk responsivitas layarnya di sini juga tergolong baik ya, nggak ada touch delay sama sekali. Jadi buat war kayak gini sih main game Genshin Impact terasa sangat smooth ya. Untuk frame rate-nya sendiri ini bisa sampai dengan 60 fps. Walaupun nantinya ketika sudah main di 15 menit ke atas ini terasa sekali untuk frame drop-nya. Selain frame drop, juga di game Genshin Impact ketika suhunya sudah mulai panas, ini layarnya sedikit diredupin oleh sistem ya. Jadi untuk kecerahannya ini otomatis diturunin. Ini sedikit agak terasa mengganggu ya ketika kita mau war-war kayak gini. Jadi kayak kurang maksimal aja sih. Tapi buat tampilan visualnya dan grafisnya ini sih tetap cakep ya, masih bisa dipertahanin. Palingan solusinya lebih baik turunin frame rate-nya ke 30 fps
jika pengen ke performa maksimalnya. Menurut saya untuk frame rate di 30 fps nya aja sih ini juga udah lumayan baik ya. Jadi buat tampilan visualisasi tetap terjaga dengan baik, suhu juga aman, jadi buat gameplaynya jauh lebih aman ya. Lebih terasa lebih lancar aja sih, jadi lebih asik buat dimainin. Bermain game Genshin Impact di iPhone 11 ini sebenarnya untuk suhunya sih masih aman ya. Gak terlalu yang panas-panas banget di permukaan bodinya. Paling mentok sama kayak di Mobile Legends di 37-38 derajat aja. Paling baterainya aja sih yang kerasa cukup boros. Bermain 25 menit berkurang 15%. Tapi ya nggak apa-apa sih, karena untuk game Genshin Impact ini terasa sangat bagus ya kualitasnya. Bahkan untuk visualisasi efeknya ini tergolong sangat cakep. Oke, sekarang kita berada di dalam game PUBG Mobile. Dan sekarang kita sedang di mode ranked ya guys ya. Jadi untuk tampilan visualisasinya game PUBG ini agak berbeda dari biasanya. Biasanya style di smooth ultra, kalau nggak smooth extreme. Kali ini kita main di setelan grafis defaultnya ya, cuman ini defaultnya udah di setelan grafis HD dan frame rate-nya tinggi ya, jadi mantap buat gameplaynya. Selain tampilan visualisasinya yang sangat epic ya, cakep. Ini sistem giroskopnya juga tergolong sangat responsif ya guys ya. Jarang sekali miss, jadi ketika kita war itu kecepatan tangan dan juga layarnya ini bisa mengikuti dengan baik. Menurut saya untuk gameplay di PUBG Mobile untuk iPhone 11 ini sih cakep banget ya. Ini minim sekali frame drop ya guys ya. Jadi untuk performanya ini sih benar-benar cakep. Dan juga untuk baterainya juga tergolong irit ya. Ini saya bermain selama 33 menit dan baterainya hanya berkurang 12%. Cuman untuk suhunya di game PUBG ini menyentuh sampai dengan 40 derajat ya. Agak lebih panas dibandingkan dengan game Genshin Impact yang notabene game yang lebih berat. Jadi untuk iPhone 11 ini di tahun 2024 masih punya performa yang cukup baik dan juga ketahanan baterai yang masih bisa diandalkan. Apalagi jika dipergunakan hanya untuk bersosial media, dikombinasi dengan sedikit bermain game, iPhone 11 ini sih masih sangat bisa diandalin banget. Contohnya buat gaming sesekali dan juga bermain sosial media, iPhone 11 ini bisa cukup ngecas sehari 1 kali. Itu pun di sore hari ya, jadi kayak kesannya ngecas di pagi hari dan juga sore. Menurut saya sih sudah cukup baik ya untuk ketahanan baterai seperti ini.
Soalnya kadangan saya di HP Android biasa pun seperti itu ya untuk durasi pengecasannya. Jadi nggak terlalu kagok sih kalau pakai iPhone 11 ini untuk bagian baterainya. Kalau untuk layarnya sendiri sih iPhone 11 sudah punya kualitas yang cukup baik. Untuk touch responsivitasnya masih sangat bagus dan masih sangat bisa diandalkan. Jadi kalau kamu membeli iPhone 11 karena alasan performa, tentunya iPhone 11 ini masih sangat layak buat dibeli. Kalau nyari buat kamera juga tentunya iPhone 11 ini salah satu jagonya. Ya, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen membeli iPhone 11. Sekian dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai tanda dukungan ke channel ini. Assalamualaikum, bye-bye.